Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gercep Channel. Hari Sabtu telah tiba. Sepulang dari menjemput Faiz, mereka berjalan menuju kampung halaman Imam. Di sana dia menemui Pak Desarwo, orang yang dikira mengetahui banyak tentang jati diri Imam. Kini mereka sudah berhadapan dengan orang yang menjadi sahabat bapaknya Imam tersebut. Imam dengan segera bertanya tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Maaf kalau Pak De baru memberitahu kamu saat ini. Sebenarnya, kamu adalah anak. Ucapan Pak Desarwo terjeda karena anaknya datang menyuguhkan teh manis untuk mereka. Detak jantung Imam berdentam-dentam, tidak sabar menunggu jawaban Pak Desarwo. Bab ke-48. Imam. Kamu adalah anak kandung bapakmu, Setio. Dan kamu adalah anak satu-satunya. Dadaku bergemuruh seketika mendengar penjelasan Pak Desarwo. Laki-laki sepantaran ayah itu kembali menjeda ucapannya, semakin membuatku penasaran. Beliau terlihat mengatur napasnya sejenak. Lalu, menatapku dengan penuh arti. Ada sedikit kelegaan karena faktanya aku adalah anak kandung dari laki-laki yang selama ini kupanggil bapak. Sosok pria yang sangat kukagumi. Tapi, sayangnya umur beliau tidak panjang. Di usia sekolah dasar, aku sudah ditinggalkan. Selebihnya aku harus berjuang sendiri meskipun masih memiliki orang tua yang kupanggil ibu. Kini pertanyaan bergulung-gulung dalam benak, kalau Pak Setio bapak kandungku? Lantas kemana ibu kandungku? Kenapa aku harus tinggal dengan perempuan yang bernama Dumah? Kalau bapak Mas Imam adalah bapak Setio, kak lantas siapa ibu kandungnya Mas Imam, Pak De? Kenapa beliau tega meninggalkan Mas Imam sewaktu masih bayi? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Pertanyaan istriku mewakili isi kepala ini. Aku menoleh ke arah perempuan yang menjadi satu-satunya ratu di hatiku itu. Dia yang duduk di sebelahku itu tersenyum, tangannya sibuk mengelus-elus pundakku. Seolah memintaku untuk kuat dalam mendengarkan setiap penjelasan Pak Desarwo. Pak Desarwo terdiam sejenak. Alih-alih menjawab pertanyaan Salma, laki-laki di hadapan kami itu justru mengambil gelas yang berisi air teh di hadapannya. Lalu, menyesapnya. Beliau terlihat sedang menikmati minuman hangat yang baru saja disuguhkan oleh putri bungsunya tersebut. Seolah sengaja membuat aku semakin penasaran siapa diri ini sebenarnya. Kini Salma menggenggam tanganku, berusaha menenangkan. Dia paham betul, aku sudah tidak sabar ingin mengetahui seluk-beluk diri ini. Ibumu adalah Sari Asih. Pak Desarwo kembali melanjutkan ucapannya setelah meletakkan gelasnya di atas meja. Tatapannya lurus ke depan, seolah sedang mengingat-ingat kejadian di masa lampau. Gemuruh di dada ini semakin riuh. Detaknya semakin menggila. Meskipun pertanyaan paling krusial bagiku belum dijawab Pak Desarwo. Sepertinya sengaja beliau mengulur waktu. Entah karena beliau sedang mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu atau sekedar menyusun kata yang tepat untuk menyampaikannya kepadaku. Tapi, yang pasti semua itu membuat rasa penasaranku kian bertambah. Apa jangan-jangan benar apa yang dikatakan Bu Dumah? Ibuku sengaja membuang aku? Sekuat tenang aku mengenyahkan praduga jahat yang menyusup dalam tempurung kepala. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran jahat yang merasuki hati. Aku takut, sangat takut apa yang dikatakan Bu Dumah benar adanya. Ibumu sendiri telah membuang kamu demi laki-laki lain. Asal kamu tahu, wanita yang telah melahirkan kamu saja tidak menginginkan kamu, paham? Ucapan Dumah kembali memenuhi indera pendengaran ini. Aku memejamkan mata, rasanya tak sanggup bila mendengar penjelasan Pak Desarwo yang sesungguhnya. Takut-takut ucapan Bu Dumah adalah fakta. Sari Asih? Di mana beliau tinggal? Kenapa dia meninggalkan Mas Imam? Suara Salma membuatku membuka mata. Pertanyaan perempuanku kembali mewakili isi hati ini. Pak De tidak tahu di mana Sari saat ini. Tidak ada yang tahu kepergiannya setelah kejadian malam itu. Pak Desarwo mendesah. Punggungnya ia sandarkan pada kursi kayu jati yang sedang didudukinya. Aku memicingkan mata, menatap laki-laki yang telah memiliki 6 orang cucu tersebut. Aku semakin dibuat penasaran. Kejadian malam itu? Kejadian apa yang telah membuat ibu saya pergi? Akhirnya, aku memberanikan diri untuk bertanya. Ibumu pergi setelah dituduh berzina dengan laki-laki yang tidak kami kenali. Kasihan malam itu. Bapakmu yang kalap dengan terang-terangan mengusirnya setelah menjatuhkan talak. Padahal, ibumu sudah mengemis-ngemis, bahkan bersimpuh di kaki bapakmu. Sari mengatakannya tidak tahu menahu tentang siapa laki-laki itu. Bahkan, dia tidak merasa tidur dengan pria tersebut. Tapi, bapakmu tidak percaya lantaran melihat langsung ibumu sedang dikeloni pria asing tersebut. Pak Desarwo kembali menghela napas dalam-dalam. Seolah sedang melepaskan beban berat. Dadanya naik turun, seolah emosi mengiringinya. Entah apa yang membuat beliau terlihat menahan emosi. Rasanya dadaku semakin sesak mendengar cerita dari Pak Desarwo. Bisa jadi ibuku difitnah. Meskipun aku belum pernah bertatap muka langsung dengan perempuan yang pernah melahirkan aku itu.
Tapi rasanya aku tidak bisa menerima bila beliau mengalami hal berat tersebut. Hatiku meyakini ibuku difitnah habis-habisan. Rasanya aku tidak yakin ibuku wanita murahan yang suka selingkuh. Siapa pelaku fitnah tersebut? Apa motifnya sehingga memfitnah ibuku dengan sangat kejam? Pak D, tolong ceritakan bagaimana Ibu Sari dalam kesehariannya? Entah kenapa saya tidak bisa menerima begitu saja cerita pengusiran Bu Sari oleh bapak mertua. Salma kembali bersuara. Aku hanya bisa terdiam. Otakku masih sibuk mencerna apa yang didengar oleh telinga ini. Mertuamu adalah perempuan ayu. Sikapnya lemah lembut, ramah dan berperangai sopan. Siapapun menyukainya. Dulu, dia kembang desa. Sari adalah keturunan lurah, anak satu-satunya malah. Tentunya banyak yang mengincar. Sudah banyak laki-laki yang ditolak lamarannya hanya gara-gara dia sudah jatuh cinta kepada bapakmu. Pemuda sederhana yang telah berhasil merebut hati Sari. Bapakmu sendiri adalah laki-laki yang banyak disukai gadis pada zamannya. Ya, walaupun tidak terlalu kaya. Selain berperingai halus, bapakmu adalah pemuda giat dan tekun dalam bekerja. Itulah daya tariknya bagi para wanita lajang yang mengenalnya pada zamannya. Bapakmu nekat menikahi Sari yang berbeda kasta. Anak zaman sekarang menyebutnya beda level. Karena bapaknya Sari selain memiliki kedudukan yang sebagai lurah, beliau terkenal menjadi tuan tanah. Meskipun begitu, Pak Lurah tidak menghalangi cinta mereka. Semua itu dilakukan demi melihat kebahagiaan Sari, ibumu. Sari adalah teman main Bude semasa kecil. Bude Suti, istrinya Pak D. Sarwo yang baru ikut bergabung menjelaskan panjang lebar. Kami terdiam, menyimak penjelasan demi penjelasan yang terus dijabarkan oleh pasangan sepuh di hadapan kami. Siapa tahu kami bisa menarik benang mereka. Aku sangat berharap bisa menemukan akar permasalahannya. Dan ingin segera menemukan keberadaan ibu, entah dimanapun berada. Bude masih ingat betul masa itu. Setelah ibumu menikah banyak orang yang tidak menyukainya. Terutama kalangan kaum perempuan. Terlebih, setelah sekian tahun tidak memiliki anak. Ibumu yang dulu dipuja-puja oleh keluarga bapakmu, kini mulai dicemooh, dihina, dan terus disakiti hatinya lantaran tak kunjung memberikan keturunan untuk bapakmu yang merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga bapakmu. Bude Suti menarik napas panjang kembali. Kali ini kulihat matanya berkaca-kaca. Hal sedih apa yang sedang dia kenang? Bekas kembang desa itu berusaha menelan kepahitan hidup seorang diri. Dia tidak pernah mengeluh, karena percuma. Bapaknya yang menjadi mantan lurah itu pasti akan memintanya bercerai dari Setio. Dan itu tidak ibumu inginkan. Terlalu besar cinta ibumu kepada bapakmu. Bahkan, ujian rumah tangga mereka tidak cukup di situ. Bapakmu diminta untuk menikah lagi dengan sepupunya. Beruntungnya, bapakmu menolaknya karena sangat mencintai ibumu. Penolakan bapakmu itu justru semakin membuat keluarganya membenci ibumu. Sepupu bapakmu itu menikah dengan laki-laki lain. Dan langsung punya anak. Ibumu semakin disiksa batinnya oleh keluarga bapakmu. Lantaran dianggap menjadi penghalang pernikahan bapakmu dengan sepupunya tersebut. Mereka beranggapan, seandainya bapakmu jadi menikah dengannya pasti sudah punya anak. Setelah bertahun-tahun mendapatkan cemoohan dengan kata-kata mandul, akhirnya di usia pernikahan mereka yang ke-9 tahun kamu hadir dalam janinnya. Semua orang bahagia. Terutama bapakmu yang memang sangat menginginkan kamu. Kebahagiaan mereka semakin bertambah. Tapi, tidak berlangsung lama karena mantan lurah, bapaknya Sari meninggal dunia. Ibumu benar-benar terpukul dengan kepergian kedua orang tuanya dalam waktu bersamaan. Mereka meninggal sewaktu akan menunaikan ibadah haji. Mereka meninggal karena kecelakaan. Keterangan Bude Suti membuatku susah untuk bernapas. Membayangkan betapa sulitnya ibu dalam menjalani kehidupan. Karena banyak pikiran setelah kehilangan kedua orang tuanya, kamu mendadak lahir belum walaupun cukup bulan. Ibumu mengalami pendarahan hebat. Beruntungnya, Sari masih selamat, masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya, meskipun sejak saat itu sering mengalami sakit-sakitan. Hingga tak bisa mengurusi bayinya sendiri. Karena ibumu sakit-sakitan, akhirnya bapakmu mencarikan orang yang bisa merawat kamu. Sepupu sekaligus perempuan yang dulu pernah akan dijodohkan dengan bapakmu, kembali muncul di dalam kehidupan mereka. Pada saat itu, ia sudah menyandang gelar janda karena suaminya sering main tangan dan suka judi. Ya Allah, betapa berat sekali kehidupan ibuku pada saat itu. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana rasanya mendapatkan tekanan batin dari keluarga suami. Di bawah pengasuhan sepupu bapakmu itu, kamu tumbuh menjadi anak yang sehat. Bapakmu sangat bahagia dengan keadaanmu. Terlebih, setelah melihat perkembangan ibumu. Pelan-pelan Sari mulai membaik dan kembali pulih. Tentu itu merupakan kebahagiaan bapakmu. Bapakmu bahagia dengan semua itu. Tapi, rupanya kesehatan ibumu membawa petaka. Perempuan yang mengurusmu tidak menyukai kesembuhannya. Dia sudah terlanjur menyukai bapakmu dan sangat ingin menggantikan posisi ibumu di hati bapakmu. Tapi, dia tidak berani menyatakan ketidaksukaannya pada ibumu secara terang-terangan. Hingga dia mencoba menghadirkan laki-laki lain di kamar ibumu. Bude sangat yakin itu. Ya, Bude sangat yakin yang memfitnah ibumu adalah sepupu bapakmu yang telah mengurus kamu.
Karena selama ini Bude tidak pernah mendengar atau melihat Sari mencintai laki-laki lain selain bapakmu. Cintanya pada bapakmu begitu besar. Tapi, sayangnya kepercayaan bapakmu tidak sebanding dengan cinta ibumu. Bude Suti menutup ceritanya sembari menyeka sudut matanya yang telah basah sejak tadi. Suaranya kini bergetar. Perempuan itu apa, Bu Domah? Salma langsung menebaknya. Bude Suti mengangguk seketika. Dadaku bergemuruh hebat di dalam sini. Jadi, Bu Domah yang menghancurkan kehidupan orang tuaku? Kurang ajar perempuan tua itu. Dia sudah memporak-porandakan kehidupan orang tuaku. Tanganku mengepal kuat-kuat. Dadaku naik turun menahan emosi. Aku tak menyangka perempuan yang dulu kusangka ibu sendiri tak ubahnya rubah. Singa berbulu domba. Mas, lihat ini. Ada apa dengan mereka? Sepertinya rumah tangga Mbak Nawang sedang tidak baik-baik saja. Salma menunjukkan status perempuan yang kuanggap kakak selama ini. Aku hanya tersenyum miring membaca status Nawang. Rasakan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan hancurnya rumah tangga orang tuaku. Kehancuranmu tidak sebanding dengan kehancuran ibuku ulah perbuatan ibumu, Nawang. Kalau boleh meminta, aku ingin kamu merasakan apa yang dirasa oleh ibu waktu itu. Bab ke-49. Imam. Ah, ibu. Aku merindukanmu. Aku yakin sampai saat ini pun ibuku masih menderita karena menahan rindu pada anak pertamanya ini. Ibu, di mana engkau berada? Bagaimana keadaanmu saat ini? Sehatkah? Aku tak menyangka Mbak Nawang bisa segila ini kehilangan suaminya. Ungkap Salma. Mata berbulu lentik itu terus menatap gawai miliknya yang diletakkan di atas meja. Layarnya masih terlihat menyala. Aku tersenyum miring menanggapi ucapan istri. Bisa dibayangkan bagaimana perempuan yang terlalu mencintai suaminya itu tiba-tiba ditinggal minggat dengan perempuan lain. Pasti hancur hidupnya. Rasakan. Ma, aku membola dengan lebar membayangkan itu semua. Smile smoke tidak lupa aku sunggingkan. Kehancuranmu di depan matamu, Nawang. Bukannya mendoakan, tapi aku hanya membaca dan melihat tanda-tanda itu. Sejujurnya, aku sangat ingin sekali mendoakan kejelekan untuk mereka. Namun, aku ingat nasihat Salma kemarin malam. Salma seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan, mendoakan keburukan kepada mereka. Wanitaku selalu mengingatkan jika diri ini mulai salah. Ah, bagaimana aku tidak semakin cinta. Mas, jangan pernah mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain ya. Termasuk pada Bu Domah dan Mbak Nawang. Karena doa itu akan kembali kepada kita sendiri. Doakannya baik-baik saja. Semoga mereka masih diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum menemui ajalnya. Sejahat apapun Nawang dan Bu Domah menyakitimu, jangan kau kotori bibirmu dengan doa jelek untuknya. Tanpa Mas minta pun Allah pasti akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada mereka. Ingat, setiap perbuatan manusia itu ada pembalasannya sendiri. Meskipun itu hanya sebesar biji zaroh atau sebesar biji sawi. Ucapan Salma kembali memenuhi gendang telinga ini. Lihatlah, Mas, tanpa kita doakan, Nawang sudah mulai memamen apa yang dulu diperbuatnya. Dulu, dia memaksa aku untuk menerima wanita lain dalam pernikahan kita. Tidak butuh waktu lama, suaminya kini sudah membawa perempuan lain, penumpang gelap dalam biduk bahtera rumah tangga yang mereka kayuh. Salma mengambil cangkir teh manis di hadapannya. Lalu, menyeruput minuman itu. Apa yang dirasakan Nawang saat ini? Tidak seberapa dibandingkan rasa sakit yang dialami oleh ibuku selama ini. Ucapku penuh dengan emosi. Salma yang ada di sebelahku hanya bisa mengelus-elus pundakku setelah meletakkan gelasnya tadi. Lalu berikutnya, telapak tangan ini kini berada di dalam genggamannya. Aku tersenyum seringai mengingat statusnya Nawang di FB. Dari statusnya, terlihat jelas kalau rumah tangganya sedang kacau. Buktinya, wanita yang dulu kuanggap kakak kandungku itu sedang mencari suaminya di media sosial. Dia bilang suaminya melupakan anak dan istrinya setelah kenal dengan Wewe Gombel. Dan saat ini Bang Firman sudah digondol Wewe Gombel tersebut. Sudah 2 hari Bang Firman tidak pulang. Perempuan itu tanpa malu-malu memohon bantuan pada teman-teman media sosialnya, jika melihat lakinya untuk segera memberitahukan keberadaannya. Tidak lupa, foto Firman ia pampang di bawah statusnya. Setelah 3 bulan kepergian ibumu, keluarga bapakmu memintanya untuk menikahi Domah. Awalnya, bapakmu menolaknya karena dia masih belum bisa menerima perempuan lain setelah melihat ibumu dikeloni pria asing itu. Tapi, karena terus didesak oleh keluarga besarnya, akhirnya bapakmu menikah lagi. Dan akhirnya lama-lama bapakmu benar-benar dikuasai oleh Domah. Cerita Bude Suti kembali memenuhi indera pendengaranku. Dadaku sesak kembali. Gemuruhnya di dalam sana sangat riuh. Seandainya, bisa aku ingin meluapkan langsung pada Nawang atau Domah. Ibumu dulu menghancurkan rumah tangga ibuku. Sekarang giliran kamu yang mendapatkan balasannya. Karena biar bagaimanapun kamu juga menikmati hasil rampasan itu. Sekarang nikmati apa yang dulu ditanam oleh ibumu, Nawang. Bagaimana rasanya rumah tanggamu dihancurkan oleh orang lainnya?
Hatiku terus merutuki perempuan yang dulu kuanggap saudari kandungku. Rasakan, Nawang. Aku berharap dia merasakan lebih dari apa yang dirasakan oleh Bu Asih, ibuku. Kalau perlu Nawang merasakan lebih parah lagi, agar Domah tahu rasanya penderitaan yang dialami oleh ibuku terdahulu. Meskipun sudah diingatkan Salma, tetap saja terbersit doa jelek di hatiku. Aku benar-benar membenci perempuan yang selama ini kupanggil kakak tersebut. Bagaimana tidak, selama ini aku selalu mengalah untuknya. Demi apapun aku selalu mengalah untuknya. Mengutamakan kebahagiaan dia di atas kebahagiaanku sendiri. Aku selalu menuruti apa perintah Domah tanpa bantahan sedikit pun kalau itu menyangkut Nawang. Begitu tulusnya aku menyayangi perempuan itu. Aku berpikir memang sudah selayaknya seorang adik laki-laki melindungi, mengayomi dan menyayangi kakak perempuannya. Tapi rupanya dia adalah jelmaan manusia. Tidak hanya pada Nawang aku membenci, tapi juga pada Bu Domah. Wanita tua yang kuanggap sebagai ibu kandung itu rupanya tidak lebih dari manusia jelmaan ular berbisa. Aku menuruti semua titahnya dari kecil hingga dewasa. Karena aku beranggapan dialah wanita yang melahirkan aku ke dunia ini. Aku begitu menghormatinya. Bahkan, seingatku aku tidak pernah menyakitinya dan selalu berusaha untuk membahagiakan Domah. Wanita yang kupikir telah membawaku ke dunia ini. Demi baktiku kepadanya, aku rela menuruti permintaan konyolnya, menikahi Arumi yang tidak pernah aku inginkan. Rumah tanggaku hampir kandas akibat ulah Bu Domah. Semua itu aku lakukan demi membahagiakannya. Aku selalu berusaha menyenangkan hatinya, layaknya seorang anak yang berbakti pada ibunya. Aku berusaha keras untuk menjalankan perintah agama, berbakti kepada orang tua sebagaimana dalam ajaran agama kami. Selama ini aku menjunjungnya tinggi-tinggi, atas nama bakti. Aku menempatkan Domah di urutan nomor 1. Semua apa yang diinginkannya aku turuti tanpa ada kata tapi. Namun, siapa sangka orang yang begitu kusayangi justru adalah sumber penyebab kehancuran ibuku kandungku. Gara-gara dia aku kehilangan seorang ibu. Padahal, gara-gara Domah, rumah tangga bahagia bapak ibuku hancur berkeping-keping. Luluh lantak tak tersisa. Kurang ajarnya lagi mereka yang selama ini menghancurkan ibuku, justru menjelma menjadi orang yang seolah-olah berperan dan paling berjasa dalam hidupku. Bahkan, mereka yang telah menghabiskan harta warisan ibuku, Bu Asih. Ibumu adalah pewaris tunggal dan semua harta yang ia tinggalkan setelah menghilang. Dan seharusnya semua itu jatuh ke tanganmu sebagai ahli warisnya. Tapi, akibat keserakahan Domah setelah bapakmu meninggal dunia satu persatu harta peninggalan itu ia jual untuk menyekolahkan Nawang di luar kota. Padahal itu semua adalah hak kamu, harta warisan ibumu. Bukannya kami tidak melarang kami, sudah melarang kami. Kamu Pup sudah mengingatkan. Tapi, Domah tetap tidak bergeming. Keterangan Bude Suti tadi. Aku ingat betul, Mbak Nawang sewaktu SMP dan SMA-nya ada di luar daerah. Perempuan yang itu tidak mau mengenyam pendidikan di daerah kami. Dia bilang sekolah di daerah tidak bermutu. Selain itu, ia juga ingin mencari pengalaman di kota. Lantaran itu Domah memang secara diam-diam menjual tanah warisan dari bapak untuk membiayai Nawang. Karena pada dasarnya Domah sendiri tidak memiliki apapun selain tanah peninggalan bapak. Aku pernah sekali mendengar obrolan Domah dengan seorang makelar tanah. Bu, aku minta uang untuk bayaran sekolah. Kata guru, aku tidak bisa mengikuti ujian semester kalau tidak segera melunasinya. Takut-takut dan hati-hati aku mengungkapkan isi hatiku setelah kepergian makelar tanah tersebut. Waktu itu aku masih kelas 2 SMP. Halah sekolahmu masalah sepele. Besok kamu menghadap ke bendahara sekolah. Katakan kalau kamu belum punya uang. Pasti gurumu memakluminya. Bantahan Domah membuat hatiku mencelos seketika waktu itu. Tapi, Bu, ibu kan baru saja menjual tanah. Masa hanya beberapa ratus ribu aku nggak ada jatah? Takut-takut aku membantahnya. Domah mendelik seketika. Tangannya berkacak pinggang. Kamu tahu untuk apa aku menjual tanah? Untuk biaya sekolah kakakmu. Biaya sekolah serta biaya hidupnya di kota itu mahal. Jangan kamu minta uang ini. Kalaupun ada sisa hanya untuk makan kita sehari-hari. Kamu kalau mau bayar sekolah kerja aja dulu. Ibu yakin kamu mampu dan sekolahmu memahami itu. Tadi Juragan Darso datang ke sini, menawari pekerjaan padamu, mencari rumput untuk sapi-sapinya yang banyak itu. Domah selalu begitu, meminta aku untuk bekerja sendiri. Uang penjualan tanah hanya untuk menyenangkan Nawang dan dirinya sendiri. Sisanya untuk makan sehari-hari. Seandainya aku PK sejak dulu, mungkin aku sudah mencari tahu tentang jati diri ini sesungguhnya. Pasti, aku tidak akan disakiti Domah dan Nawang sedalam ini. Mas, kok melamun? Guncangan halus di pundak menyadarkan aku dari lamunan panjang. Aku mengerjap, lalu menoleh ke arah wanita yang ada di sampingku. Apa rencana Mas selanjutnya? Pertanyaan itu keluar dari bibir seksi milik istriku. Mau menjual tanah ini. Domah dan Nawang sudah terlalu banyak menghabiskan harta warisan ibuku.
Tanganku mengepal, ingin rasanya aku melampiaskan dendam ini kepadanya. Aku setuju, Mas. Saatnya kamu mengambil alih semuanya. Jual semuanya. Mereka tidak ada hak lagi. Dan memang seharusnya mereka tidak memiliki hak. Kan selama ini itu semua harta peninggalan Bu Asih. Tapi, karena keserakahan Bu Dumah, selama ini mereka tetap merampas dan merampok harta-hartamu. Salma yang selama ini ada di sampingku ikut memberikan saran. Waktu sudah bergulir, begitu cepat tanpa terasa. Rumah makan yang aku kelola kembali ramai pengunjung. Bahkan saat jauh lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Aku rasa ini hikmah dari kejadian kemarin, viralnya fitnah yang ditujukan pada Salma dan sepinya pengunjung waktu itu. Ya, seandainya tidak viral dan sepi pengunjung, maka kami tidak akan memberikan klarifikasi dan membersihkan nama baik rumah makan ini. Benar kata orang. Kadang kita diuji untuk menaikkan kelas yang lebih tinggi, lebih baik lagi. Aku percaya ini. Kemarin kami sempat mengalami kemunduran. Bahkan, pernah tidak ada pengunjung sama sekali setelah viralnya video Arum yang menjatuhkan istriku dengan membawa-bawa rumah makan ini. Memang kami butuh usaha ekstra untuk mengembalikan nama baik istri dan rumah makan ini. Tapi, setelah itu hasilnya luar biasa. Pengunjungnya jauh banyak setelah itu. Selain perkembangan rumah makan, rumah yang selama ini ditempati Dumah pun sudah kujual. Perempuan itu pun sudah divonis kurungan penjara sekian tahun. Pun dengan Arumi. Tapi, sampai detik ini aku belum juga mengunjunginya. Rasanya sangat enggan untuk bertemu dan bertatap muka dengannya. Seandainya, dia bukan perempuan perusak rumah tangga ibuku. Seandainya dia tidak serakah menguasai seluruh harta peninggalan ibuku, mungkin aku bisa menerima dengan ikhlas semua ini. Tapi, nyatanya dia mengurusi aku tidak tulus. Hanya mengincar harta warisan ibuku saja. Demi memenuhi permintaan sang istri, aku berada di dalam gedung penjara saat ini. Menjenguk Domah tentunya. Entah mengapa Salma ingin sekali mengunjungi Domah. Memang tak sekalipun aku mengunjungi. Kini kami sudah duduk berhadapan di ruang besuk. Dia menatap tajam ke arahku alih-alih meminta maaf karena telah membuat hidupku berantakan. Tapi, aku maklum. Domah memang tipikal manusia yang tidak pernah merasa bersalah. Dan aku baru menyadarinya akhir-akhir ini. Entah mengapa aku selalu saja terlambat menyadari ketidakbersan perempuan yang dulu kuanggap ibu itu. Untuk apa kamu datang ke sini? Belum puas menjebloskan aku ke dalam penjara? Dasar anak durhaka. Manusia tak tahu balas budi. Aku tak pernah menyangka bayi kecil yang kurus dengan kasih sayang itu kini tega memenjarakan wanita tua ini. Sudah merasa hebat kamu rupanya? Domah masih saja jumawa. Tidak ada penyesalan sama sekali. Masih merasa menjadi orang baik yang banyak melakukan kebaikan pada hidupku. Salma hanya geleng-geleng kepala melihat reaksi Domah. Aku tersenyum tipis menanggapi ucapannya yang tidak ada ramah tamahnya tersebut. Kedua tangan ini kulipat di atas meja. Badanku condongkan ke arahnya. Kedatangan kami ke sini hanya ingin melihat bagaimana kondisimu saat ini. Itu aja, Bu Domah. Tidak lebih. Oh iya, aku juga mau mengucapkan terima kasih sudah merawat aku dengan baik sewaktu kecil dulu. Tapi, aku rasa apa yang kamu lakukan sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi, jangan harap aku akan terus membalas budi baikmu itu. Satu lagi, aku mau ngasih tahu, kalau nanti sudah keluar dari penjara, jangan pulang ke rumahku karena kamu sudah tidak sudi lagi menampunmu. Aku mundur ke belakang, mensejajarkan diri dengan Salma. Sombong kamu. Aku masih punya rumah. Kalau anak tak tahu diri tidak mau menampung tidak masalah. Lebih baik aku hidup sendiri di rumah sendiri. Dengan pongah, Domah mengucapkan itu. Wajahnya dibuang ke arah lain. Jangan harap bisa pulang ke sana lagi. Karena tempat itu saat ini sudah bukan milikmu lagi. Itu milik orang lain. Aku sudah menjualnya. Domah kembali mengedarkan pandangannya ke arahku. Kali ini tatapannya menusuk. Dulu, aku sangat sungkan kalau sudah ditatap seperti itu olehnya. Tapi, sekarang semua tidak lagi berarti apa-apa. Aku menatapnya dengan senyum seringai. Apa maksud kamu? Jangan serakah kamu jadi manusia. Ingat, kamu tidak akan bisa menjadi seperti ini tanpa aku. Tangannya terlihat mengepal. Aku kembali tersenyum miring. Percaya diri sekali dia. Itu rumahku. Jadi, wajar kalau aku jual. Kamu dan anakmu sudah terlalu banyak merampas harta warisan dari ibuku, Bu Asih. Aku menatap tajam kali ini. Perempuan itu terlihat kesusahan menelan ludahnya. Pasti, dia kaget mendengar penjelasanku. Aku tak lagi menyebut Daina dengan embel-embel ibu. Aku benar-benar marah, hilang sudah rasa hormatmu kepadanya. Aku muak dengan wajahnya. Aku sudah tahu semua kebejatanmu di masa lalu, termasuk fitnah yang kamu buat untuk ibuku. Siapa pria yang kamu suruh tidur dengan ibuku?
Aku tak pernah menyangka perempuan seperti kamu itu ternyata lebih jahat dari preman. Kamu tahu bahnya seorang perampok yang nista. Merampok suami orang, merampok kebahagiaan wanita lain, merampok harta orang lain. Jangan kamu kira aku tidak tahu kalau kamu sudah menghabiskan seluruh harta warisan ibuku. Aku yakin semua kejahatanmu tidak cukup dibalas dengan 10 tahun penjara. Domah kicep. Tidak ada satupun jawaban yang keluar dari bibirnya. Wajahnya pun terlihat menegang. Baku bangkit dari tempat duduk, menunggu istri yang masih ingin berbicara dengan Domah. Bertaubatlah, Bu, mumpung masih ada waktu. Gunakan waktumu di dalam penjara ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami sudah mengetahui semua kejahatanmu. Ini aku bawakan mukena untukmu. Gunakan untuk beribadah. Kami pamit. Salma berdiri dari tempat duduknya setelah menyodorkan bungkusan mukena. Mas, ada telepon dari anaknya Mbak Nawang. Salma datang menghampiri aku yang sedang sibuk di ruang kerja, di rumah makan. Aku mengerutkan kening, menatapnya penuh dengan tanda tanya. Tumben anaknya Nawang nelpon aku, ada apa? Apa perempuan itu benar-benar mau bunuh diri seperti yang ditulis di status FB-nya tadi? Bab ke-50. Nawang. Hidupku benar-benar kacau akhir-akhir ini. Bang Firman jadi jarang menegur sapa padaku semenjak tahu ibuku masuk penjara. Dia selalu pergi sesuka hatinya sendiri. Setiap ditanya selalu menjawab bukan urusanmu. Semenjak pertengkaran waktu itu, ia semakin dingin saja padaku. Pria itu selalu sibuk di luar, semakin tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan anak-anaknya. Semua ini gara-gara Imam. Anak itu benar-benar sialan. Ya, semua ini gara-gara dia. Seandainya waktu itu Imam tidak mempersulit ibu, memberikan uang 30 juta padaku begitu saja tanpa ini itu, pasti Bang Firman tidak akan bersikap seperti ini. Mengabaikan kami. Padahal, di sini aku hanya punya dia. Tidak ada yang lainnya. Tapi, aku justru selalu diabaikannya. Sungguh, sangat menyakitkan. Setiap mengingat Imam, aku selalu menggigit kacang rebus ini dengan penuh emosi. Ya, depanku ada kacang rebus pemberian Bu Kanti. Dengan penuh semangat aku membuka cangkangnya. Lalu mengunyah isinya dengan kuat-kuat. Seolah yang aku makan adalah Imam. Aku benar-benar marah dengan laki-laki itu. Terlebih, jika teringat percakapan terakhir dengannya waktu itu. Keluarkan ibu sekarang, Mam. Aku mohon. Apa kamu gak kasihan dengan orang tua itu? Ibu sudah sepuh. Memang, ibu bukan ibu kandungmu, tapi ketahuilah di tangannya kamu bisa tumbuh sampai saat ini. Sukses seperti saat ini. Aku mencoba melobi Imam dengan suara lembut waktu itu. Aku tidak pernah merendahkan suaraku sebelumnya pada Imam. Ini kali pertama. Aku berharap dia akan luluh dan melepaskan ibu. Ibu lepas dari penjara, artinya beliau akan tetap bisa membantu aku meskipun tidak banyak seperti dulu. Setidaknya aku tidak sendiri. Kalau ada masalah apa-apa aku masih bisa berbagi dengan ibu, tidak seperti saat ini. Sendiri. Tapi, jawaban Imam sungguh di luar perkiraan. Keluarkan aja sendiri ibumu dari penjara kalau bisa. Dengan lantang Imam menjawabnya. Sombong sekali manusia satu itu. Aku doakan jatuh miskin baru tahu rasa dia. Kan kamu yang membuatnya masuk penjara. Jadi kamulah yang harus melepaskannya. Waktu itu suaraku meninggi kembali, aku benar-benar dibuat kesal oleh Imam. Dasar anak tidak tahu diri. Bisa kamu ngomong sepertinya itu? Ya, Nawang. Asal kamu sadar diri, ibumu masuk penjara itu gara-gara kamu, Mbak Nawang. Suara Imam yang penuh penekanan itu masih terngiang di telinga ini, sampai kini. Menyebalkan. Bisanya gara-gara aku? Sakau kamu. Aku bersungut-sungut waktu itu. Enak saja dia menyalahkan aku. Aku di sini aja nggak tahu apa-apa. Dia sepertinya salah minum obat. Inilah definisi manusia tidak tahu diri. Ya, kamu benar-benar manusia tidak tahu diri ya, Mbak. Seandainya kamu tidak meminta uang pada ibu sebesar 30 juta, ibu pun tidak akan menjual aset rumah tangga milikku. Lagian, memang pantas ibumu di penjara. Mungkin, seumur hidupnya pun tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya yang sebanyak gunung. Kesalahan ibumu itu sudah tidak termaafkan, Nawang. Imam tidak mau kalah. Dia terus saja menyalahkan ibuku. Sungguh, selaku anaknya aku tak terima ibuku disalahkan terus oleh anak tak tahu diri itu. Kamu jangan sok suci, Imam. Dos ibuku tidak seberapa dibandingkan dosanya ibumu yang telah meninggalkan kamu demi laki-laki lain. Memang ada kesalahan ibuku yang lebih besar dari dosa ibumu. Asal kamu tahu, ibumu itu diusir bapakmu sendiri karena sudah ketahuan selingkuh. Kamu tahu itu? Dosanya besar sangat bukan? Apa ada dosa istri yang lebih besar dari berzina dengan laki-laki lain? Salah siapa terus mengungkit ibuku. Aku pun bisa melakukan hal yang sama, mengungkit semua kebusukan ibunya sendiri.
Kata ibuku, ibunya Imam pergi meninggalkannya demi laki-laki lain. Apanya yang lucu? Kenapa Imam malah terbahak-bahak meskipun terdengar sumbang? Dosa ibunya, kok ditertawakan dasar bocah nggak waras. Sinting! Aku sengaja memancing Imam dengan kata-kata kasar. Aku bukan menertawakan dosa ibuku, Nawang. Karena aku tahu apa yang dulu terjadi itu hanya fitnah belaka. Tapi, menertawakan betapa polosnya dirimu sampai-sampai nggak tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh ibumu. Jawaban Imam membuat aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Memang apa dosa ibuku? Entah mengapa aku mengajukan pertanyaan yang pada akhirnya aku sesali sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu apa kesalahan dan dosa-dosa ibumu, Nawang? Sini aku kasih tahu, ibumu itu dalang di balik kepergian ibuku. Ibumu, Doma, telah membuat fitnah keji terhadap ibuku. Doma yang telah membuat ibuku terusir dari rumahnya sendiri tanpa boleh membawa bayinya. Doma, wanita licik yang telah menyuruh laki-laki lain tidur dengan ibuku yang pada saat itu sedang tertidur pulas setelah minum obat. Paham? Dan yang lebih gila lagi, setelah berhasil membuat ibuku terusir, ibumu menikahi bapakku dan berhasil merampas semua harta peninggalan ibuku. Ibumu adalah jelmaan manusia iblis, Nawang. Kebaikan ibumu dalam mengurus aku itu semuanya bohong. Perempuan tua itu melakukannya tidak tulus. Hanya modus. Bahkan, sampai aku tua pun kalian masih berusaha memeras aku. Sekarang waktunya kalian merasakan karma. Imam menyumpahi kamu dengan sombongnya. Dasar manusia sombong. Tapi jujur saja aku kaget Imam mengungkapkan semuanya itu. Tahu dari mana dia? Bahkan aku sendiri tak tahu cerita itu. Setiap membayangkan atau mengingat Imam, aku memakan kacang rebus ini dengan penuh nafsu. Ingin rasanya aku menelan anak itu hidup-hidup. Anak yang tidak tahu diuntung. Memang dia pikir bisa besar sendiri tanpa campur tangan ibuku? Memang, ibuku bukan wanita yang melahirkannya. Tapi, di tangan ibukulah dia tumbuh. Seharusnya Imam mikir ke arah sana. Menyebalkan. Dia malah selalu mengungkit perbuatan ibumu di masa lalu. Padahal, sebandinglah dengan apa yang dilakukan ibuku setelahnya. Mengurusnya hingga menikah. Kalau urusan ibu menguasai warisan ibunya itu pun wajar. Kan ibuku yang selalu mengurusnya di waktu kecil dulu. Ibuku butuh imbalan lah. Memang mau gitu, ngurus anak orang dari orok sampai tua tanpa dikasih apa-apa. Yang realistis ajalah. Kenapa si anak itu keburu tahu semuanya? Jadi aku tidak bisa lagi menguras hartanya. Sialan. Memang sialan Imam itu. Setelah mengingat Imam, kini ingatanku kembali ke Bang Firman. Di mana laki-laki itu berada? Kenapa teleponnya sudah tidak pernah aktif lagi sejak tadi pagi? Dari kemarin pagi dia tidak pulang. Entah minggat kemana. Aku pergi ke bengkelnya pun tutup. Kata orang-orang sejak kemarin. Sungguh, hatiku mulai tak tenang. Kamu tanya kenapa aku jarang pulang? Bang Firman marah saat aku menelponnya tadi malam. Sudah pukul 10 malam ia tak juga pulang. Wajar kan kalau pada akhirnya aku menelponnya. Iya, Bang. Kenapa abang tidak pulang? Aku mencoba melembutkan suara, berharap laki-laki itu luluh dengan suaraku yang sedikit kubuat mendayu. Karena aku mencari uang tambahan 20 juta lagi, paham? Kamu harusnya sadar diri, waktu yang diberikan keluarga korban kepadaku terbatas, tapi kamu tidak bisa diandalkan. Mencari uang 30 juta, saya tidak becus. Jadi, jangan salahkan aku kalau akhirnya mulai saat ini jarang pulang ke rumah. Sudah, gak usah nyari aku. Aku mau pulang atau gak terserah. Gak usah nyari-nyari aku. Kamu cukup diam di rumah dan urus anak-anak. Ucapan Bang Firman penuh amarah. Dan itu semua gara-gara Imam. Jadi ingat kembali dengan Imam. Aku semakin getol mengupas kacang rebus dan melahapnya dengan penuh emosi. Kenapa melamun, Mbak Nawang? Kehadiran Sisi membuatku menggerakkan leher, menatap ke arah perempuan dua anak itu yang sedang berjalan ke arahku. Aku menatapnya tajam. Ngapain sih? Dia datang? Mengganggu orang sedang melamun saja. Pasti mau ikutan nimbrung ngabisin kacang. Ya elah, bukannya dijawab, malah dipelototin. Perempuan dengan dua anak itu malah mengejekku. Bibirnya yang tebal dia cibirkan ke arahku. Aku masih bergeming. Tangan ini sibuk mengupas kacang. Mbak, jangan bengong mulu dong. Kemarin, ayam tetanggaku bengong tahu-taunya sore harinya mati. Candaan Cicil sama sekali tidak menarik hati. Garing. Saat ini aku sedang tidak ingin bercanda. Hati dan pikiranku sungguh tidak ada di sini. Semua sudah tersedot oleh Bang Firman dan Imam. Kalau mau berisik jangan di sini. Aku sedang ingin sendiri. Tegasku setengah mengusirnya. Bukannya datang membawa kedamaian, tapi malah membuat kepala tambah pusing. Ya elah, galak bener, Mbak. Kenapa sih?
Apa gara-gara Bang Firman? Pertanyaan Sisi menarik atensiku. Aku menoleh ke arahnya. Perempuan itu malah asyik mengupas kacang seperti aku. Dia ikutan melahap makanan yang ada di hadapanku tanpa merasa bersalah sama sekali. Padahal, aku tidak menyuruhnya. Gara-gara Bang Firman? Emang apa yang kamu ketahui tentang suamiku? Aku menautkan alis, mengerutkan kening. Jujur aku merasa heran, bagaimana Sisi tahu kalau kami sedang ada masalah. Padahal, aku tidak cerita ke siapapun di sini. Apa karena suami sejak kemarin tidak kelihatan pulang ke rumah? Halah, pura-pura nggak tahu lagi kamu, Mbak. Nggak usah diceritain, kami semua juga sudah tahu kali. Sisi berucap dengan santai. Aku semakin bingung, semakin penasaran. Menjengkelkan sekali Sisi ini. Bukannya cerita terus terang, tapi malah muter-muter nggak jelas. Nggak usah muter-muter, Ci, katakan apa yang kamu ketahui tentang Bang Firman? Sungguh, setengah mati aku dibuat penasaran oleh Sisi. Cicu terdiam sejenak. Dia memandangku dengan tatapan aneh. Apa yang ada di pikirannya? Jadi, kamu benar-benar gak tahu apa-apa, Mbak? Aku mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam. Sisi kembali terdiam setelahnya. Wajah cengengesan yang tadi diperlihatkan kepadaku kini berubah serius. Ada apa ini? Mbak, sebelumnya aku minta maaf. Tapi, jujur aku harus menyampaikan ini. Aku kasihan sama Mbak Nawang. Biar bagaimanapun aku tahu bagaimana pontang-panting membesarkan bengkelnya Bang Firman. Aku tahu bagaimana perjuangan Mbak Nawang dalam mendampingi Bang Firman. Sisi menggenggam tanganku. Aku semakin tak paham dengan maksudnya. Kepalaku semakin dibuat pusing. Tapi, apa yang dikatakan Sisi semuanya benar. Aku pontang-panting menyokong usaha Bang Firman. Sampai-sampai harus pinjam bank sana, bank sini. Dan yang menutup itu semua ujung-ujungnya adalah ibuku. Di sana dia mencari uang untuk bisa dikirimkan kepadaku. Cepetan ngomong, Ci, jangan bikin aku tambah pusing aja. Aku bukan cenayang yang tahu apa isi pikiranmu. Aku juga bukan dukun yang bisa tahu apa isi hatimu. Jadi, cepat katakan, Sisi. Aku tak sabaran. Kemarin sekeluarga besar aku pergi ke rumah saudara yang ada di Jalan Ahmad Yani. Secara nggak sengaja, aku dan kakakku melihat Bang Firman masuk ke toko baju. Tapi dia nggak sendirian, Mbak. Melainkan bersama seorang perempuan muda. Seumuran akulah. Mereka bergandengan tangan dengan mesra, Mbak. Aku menggelengkan kepala ini dengan cepat. Ini tidak mungkin. Sisi pasti salah lihat. Lagian, tidak mungkin Bang Firman tega mendua. Tidak mungkin Bang Firman tega menyakiti hatiku. Ia tahu aku begitu mencintainya. Tidak mungkin Bang Firman berani main sering di belakangku karena selama ini aku yang menyokong usahanya. Bahkan, dia memiliki bengkel itu pun berkata aku. Meski begitu, aku tidak bisa percaya begitu saja dengan ucapan Sisi. Kamu jangan memfitnah orang, Sisi. Aku tidak suka itu. Aku menghardiknya. Dia malah menatapku dengan tenang. Mbak, gak ada untungnya aku memfitnah Bang Firman. Apa yang dikatakan Sisi ada benarnya. Buat apa dia membuat cerita bohong? Apa kamu ada buktinya? Aku masih berusaha untuk menyangkal. Meskipun, hatiku sudah mulai terasa panas. Sisi merogoh saku celana jeansnya bagian belakang. Lalu, mengambil benda canggih yang berbentuk pipih. Kini, tangannya yang gemuk mengotak-atik layar tersebut. Lalu, detik berikutnya ia menyerahkannya kepadaku. Lihat ini, Mbak. Sebuah foto yang diambil dari arah samping. Dadaku terasa sesak seketika. Seolah benda besar baru saja jatuh di atasnya. Bagaimana tidak, Bang Firman yang perjuangan setengah mati tega menduakan aku. Terlihat jelas ia sedang menggandeng tangan seorang perempuan cantik dengan sangat mesra. Aku tahu itu Bang Firman. Bajunya sama persis dengan ia kenakan ketika pergi dari rumah. Lututku rasanya lemas seketika. Aku lunglai. Rasa sakit sekali hati ini. Tubuhku merosot dengan sendirinya ke lantai. Aku benar-benar tidak menyangka, Bang Firman tega menyakiti aku sedemikian rupa. Apa kurangku, Bang? Apa kurangku selama ini, Bang? Aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu, Bang. Tapi, kenapa kamu jahat sama aku? Selama ini aku berusaha menuruti apa yang kamu mau, tapi seperti ini balasannya, Bang. Mbak, jangan pingsan ya. Aku gak kuat gotongnya nanti. Sisi malah meledekku yang sedang menangis tergugu. Jahat jamu, Bang. Bang, kamu kemana? Tanyaku setelah sambungan telepon kami diangkatnya. Tidak ada jawaban di seberang sana. Hanya terdengar suara. Dadaku terasa sesak mendengar, seolah bongkahan gunung sedang ada di atasnya. Ya Allah, sakit sekali hati ini. Dosa apa yang telah kuperbuat sehingga harus mendapatkan pengkhianat seperti ini? Bab ke-51. Nawang.
Kurang ajar. Keterlaluan kamu, Bang. Jahat kamu, Firman. Aku bersumpah, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan setelah mengkhianati aku. Sungguh, sakit hatiku mendengar suara yang sangat menjijikan tadi. Kenapa kamu tega melakukan ini kepadaku, Bang? Kenapa? Di mana hati nuranimu saat melakukan itu pada wanita lain? Apa yang membuatku berpaling dari aku, Bang? Apa? Bang Firman, laki-laki yang kucintai dengan sepenuh jiwa itu tega mendua. Padahal, sebagai istri aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Seberapapun uang yang ia minta selalu aku usahakan tanpa kata tapi. Aku selalu berdandan layaknya seorang istri yang ingin menyenangkan suaminya. Tapi, rupanya itu tidak cukup untuk membuatnya mencintaiku seorang diri. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat setelah menyusut air mata dengan kasar. Ingin rasanya aku melabrak mereka, kalau perlu menggerebek mereka. Tapi, sayang aku tidak tahu di mana posisi mereka saat ini. Aku tidak bisa melacak keberadaan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan Firman hidup tenang dengan perempuan sialan itu. Aku harus membuat perhitungan. Tapi, dengan cara apa? Lama aku duduk termenung di ruang makan. Otakku berusaha menyusun rencana. Aha, lampu pijar seolah keluar dari atas kepalaku, pertanda datangnya ide. Aku tersenyum tipis, karena akhirnya menemukan ide. Aku harus bekerja sama dengan Nessa. Hanya dia yang bisa membuat ayahnya menurut. Semoga sukses. Ya, Nessa adalah anak kesayangan Bang Firman. Apapun yang diminta anak itu pasti akan diturutinya. Anak perempuan itu cenderung dekat ke bapaknya ketimbang ke aku sendiri, ibunya. Entah karena apa. Ibu ngapain melamun di sini? Suara Nessa dari belakang membuat aku menoleh ke arahnya. Seolah senyumku persembahkan padanya yang terlihat hendak mengambil air minum. Sepertinya Tuhan memang menyetujui ideku untuk memanfaatkan anak sulung ini. Buktinya, tanpa diminta anak itu sudah datang menemui aku. Duduk dulu. Aku menarik salah satu kursi makan. Mempersilakan anak yang memiliki wajah seperti neneknya tersebut duduk di atasnya. Ya, wajah Nessa mirip seperti ibuku. Bila mereka disandingkan, seseorang bisa menebak dengan gamblang bahwa mereka adalah nenek dan cucu, meski belum pernah ketemu sekalipun. Saking miripnya. Tanpa protes, anak pertamaku yang kini beranjak 15 tahun itu menuruti perintah ibunya ini. Duduk di dekatku, posisinya miring, sehingga bisa menatapku dengan leluasa. Nessa memandangku dengan lekat-lekat. Mata ibu sembab. Ada bekas air mata. Ibu habis menangis. Kenapa? Nessa meneguk air putih setelahnya. Bapakmu selingkuh. Aku tidak dapat menyembunyikan rasa sakit ini. Aku rasa tidak perlu menyembunyikan luka ini seorang diri. Nessa sudah harus tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kami. Aku menoleh ke arahnya. Berharap anak itu merespon dengan amarah karena bapaknya telah mengkhianati ibunya. Tapi, rupanya perkiraanku salah. Wajah anak itu terlihat datar. Tidak ada respon apa-apa malah. Kenapa dia setenang itu? Apa tidak merasa sakit hati ibunya disakiti sedemikian rupa oleh ayahnya? Dia seperti ini apa karena terlalu mempercayai bapaknya? Hatiku bertanya-tanya. Apa kamu tidak sakit hati ibu diduakan oleh bapakmu? Aku sangat penasaran, kenapa tidak ada tanggapan yang heboh dari anak gadisku ini. Nessa menghela napas panjang. Lalu, gelas yang ada di dekatnya ia sodorkan agak ke tengah meja. Detik berikutnya, ia menatapku. Ibu jangan berpikir macam-macam, tenangkan pikiran dulu. Sekarang sudah larut malam. Tidur cepat, biar besok bisa bangun lebih pagi lagi. Nessa ke kamar duluan ya, Bu. Anak itu justru bangkit dari tempat duduknya. Lalu derap langkahnya terdengar semakin menjauh. Nessa! Aku menoleh ke belakang, memanggil namanya. Pembicaraan kami belum usai. Seharusnya dia tidak pergi meninggalkan aku seorang diri seperti ini. Dia anak perempuan, seharusnya lebih peka, lebih empati terhadap penderitaan ibunya. Bukan malah seperti itu reaksinya. Maaf, Bu, Nessa harus segera tidur. Besok harus bangun pagi-pagi. Nessa menghentikan langkahnya, tanpa menoleh dia menjawab ucapanku. Lalu, kakinya kembali melangkah, semakin lebar dan menjauh. Ada dengan anak itu? Sialan. Kenapa respon Nessa setenang itu? Apa dia sebenarnya sedang berusaha mencerna apa yang aku katakan tadi? Atau dia sebenarnya sudah mengetahui semuanya? Ah, sial. Padahal, aku ingin meminta bantuan kepadanya. Harapan itu kini pupus sudah. Ya Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Padahal, di rumah Bang Firman seperti orang yang sangat setia. Tidak ada sedikit pun gelagatnya yang aneh. Dia pun bukan tipe laki-laki yang suka bercanda dengan perempuan lain. Tapi, kenapa tiba-tiba menggandeng wanita lain? Siapa dia? Sejak kapan mereka berhubungan? Ya Tuhan,
Kepalaku rasanya mau pecah memikirkan Bang Firman. Malam semakin larut, tapi kantuk tak juga kunjung hadir. Kutatap ranjang di sampingku yang kosong. Kuraba bantal yang bersarung kembang-kembang itu. Biasanya, di tempat itu Bang Firman mendengkur halus di jam-jam seperti ini. Dadaku kembali sesak mengingat suara tadi. Pasti, saat ini Bang Firman sedang mendekap perempuan itu. Entah siapa dia? Apa hubungan mereka? Apakah sekedar selingkuhan atau... aku tak sanggup lagi membayangkannya. Mbak, kenapa melamun terus? Masih mikirin Bang Firman? Sisi menghampiri aku yang sedang duduk-duduk di teras rumah. Aku bergeming, tidak ingin menjawab pertanyaan Sisi. Ngapain duduk di sini terus? Aku perhatiin sudah 4 jam Mbak Nawang di sini. Nunggu Bang Firman datang? Pertanyaan Sisi hanya ku jawab dengan senyum tipis. Ya, sejak tadi aku hanya duduk di sini, menatap orang yang sedang lalu lalang, melintas di depan rumah. Sebenarnya bukan itu. Tapi, aku sedang menanti Bang Firman. Berharap laki-laki itu datang, pulang. Ingat dengan anak dan istrinya di rumah. Namun, sudah berjam-jam aku duduk di sini. Batang hidung laki-laki yang masih bergelar suami itu tidak juga pulang. Kalau aku jadi kamu ya, Mbak? Sudah ku cari itu Bang Firman. Aku sudah tidak bisa diam diri menunggu kedatangannya begitu saja. Aku menatap Sisi yang sedang menyuapi anak laki-laki tersebut. Aku tidak tahu harus mencari kemana, Ci. Aku pasrah. Duh, hari gini nggak tahu harus mencari kemana. Buatlah status Facebook, Mbak. Dicari orang hilang, sudah 2 hari tidak pulang. Lantaran dibawa perempuan lain. Gitu, kek. Ucapan Sisi ada benarnya. Aku akan mencoba untuk membuat status FB. Siapa tahu ada yang mengetahui keberadaan Bang Firman. Sekaligus mempermalukan perempuan tersebut. Biar semua orang tahu bahwa dia adalah perebut suami orang. Kenapa diam? Bawa handphone kan? Lakukan sekarang. Sisi mengompori. Aku mengangguk, lalu dengan cekatan mengambil handphone yang sejak tadi aku abaikan di atas lantai keramik. Sesuai dengan saran Sisi, aku segera mengetik status di Facebook. Tidak lupa foto Bang Firman ku pampang di media sosial tersebut. Biar ada yang membantu mencari keberadaan Bang Firman. Siapa tahu dari salah satu orang yang membaca, ada yang mengetahui keberadaan suamiku itu. Semoga ada yang mengetahui alamat gundik suamiku itu. Ci, kamu ada saudara yang tinggal di daerah Jalan Ahmad Yani kan? Tanyaku setelah teringat kejadian beberapa waktu lalu. Sisi yang sedang menyuapi anaknya menghentikan aktivitasnya. Ada? Kenapa, Mbak? Ibu 2 anak itu menatapku penuh selidik. Dia menyipitkan matanya hingga alisnya saling bertautan. Coba tanyakan kepadanya, apa pernah ada kecelakaan tanggal 10 bulan September lalu di daerah sana? Korbannya meninggal dunia katanya. Aku yakin bisa menyelidiki Bang Firman dari sini. Memangnya siapa yang kecelakaan, Mbak? Meskipun dia tak paham, tapi Sisi berusaha menuruti perintahku. Dia mengambil handphone dari saku celananya. Lalu, mengotak-atik beda tersebut. Siapa yang kecelakaan, Mbak? Sisi kembali mengulang pertanyaan yang sama. Mungkin, dia masih penasaran karena aku tadi belum memberikan jawaban. Aku tidak ada pilihan lain selain jujur pada Sisi apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kami. Pada saat itu, Bang Firman pulang ke rumah dengan keadaan kacau. Dia bilang baru saja menabrak orang hingga meninggal dunia korbannya. Dan keluarga korban minta uang damai sebesar 30 juta. Aku bercerita dengan sendu. Sisi tampak membulatkan bola mata setelahnya. Sepertinya dia kaget mendengar ceritaku. Bang ngasih uang 30 juta itu? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku hanya bisa ngasih 10 juta. Terus kalau tidak dikasih apa resikonya? Sisi kembali mencecar aku. Katanya, Bang Firman mau dipenjara. Tatapanku lurus ke depan. Kata-kata Bang Firman kembali berdenging di telinga ini. Aku bisa dipenjara kalau tidak bisa membayar uang damai itu, Nawang. Lalu kenapa laki-laki itu masih berkeliaran bebas kalau memang mau dipenjara, Mbak? Padahal, Mbak Nawang kan hanya memberikan 10 juta. Kamu nggak curiga, Mbak? Apa mungkin dia dapat dari orang lain? Pertanyaan Sisi membuatku terdiam. Itulah yang membuatku penasaran. Karena aku tidak ngasih uang sebanyak yang diminta, akhirnya Bang Firman mencari uang tambahannya sendiri, katanya. Maka dari itu dia tidak pulang-pulang. Tapi rupanya, aku tak sanggup lagi meneruskan kata-kata. Kalimat yang tadi sudah aku siapkan seolah tertahan di tenggorokan. Hatiku kembali merasakan pedih, perih suara desahan itu kembali terngiang di telinga. Seolah ribuan tangan kecil sedang meremas hatiku dengan sangat kuat saat ini. Mbak percaya begitu saja? Kok aku merasa itu hanya akal-akalan Bang Firman aja, ya, Mbak?
Aku terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Karena pada kenyataannya, saat ini sedang benar-benar bingung. Pikir secara logika aja, Mbak. Kalau memang dia mau dipenjara kenapa masih berkeliaran? Kentara sekali kalau dia sedang bohong. Ucapan Sisi membuatku tersadar. Aku seperti ditampar pada kenyataan. Aku kembali mengatur napas yang memburu karena menahan emosi. Apa yang dikatakan Sisi ada benarnya. Berarti selama ini aku sudah dibohongi mentah-mentah oleh suamiku sendiri. Maka dari itu, Ci, tolong telepon saudaramu yang tinggal di sana. Tanyakan tentang kebenaran isu kecelakaan itu. Biar semuanya jelas. Ucapku detik berikutnya. Entah mengapa aku masih berharap cerita itu benar adanya. Aku coba tanya dulu, ya, Mbak? Tapi Jalan Ahmad Yani kan panjang, Mbak. Belum tentu saudaraku tahu itu. Kamu ingat nggak di mana letak persisnya? Sisi mengingatkan. Otakku berusaha menggali ingatan, di mana tempat kecelakaan itu persisnya. Di daerah Simpang 4 katanya. Ungkapku setelah ingat ucapan Bang Firman usai kejadian itu. Oke, coba aku tanyakan. Kuatkan hati dan mental, Mbak. Karena tidak tahu apa yang akan kita dengar setelah ini. Sisi kembali mengingatkan. Kuperhatikan Sisi sedang menghubungi seseorang. Mungkin, saudaranya. Karena anak Sisi mulai rewel, aku pun segera mengambilnya dari pangkuan Sisi. Lalu, membawanya pergi ke belakang, supaya tidak mengganggu obrolan ibunya dengan seseorang yang ada di seberang sana. Aku kembali ke depan setelah dipanggil oleh Sisi. Rupanya, dia sudah selesai menelpon. Mbak, kata saudaraku tidak ada kecelakaan di daerah Simpang 4 itu di bulan September. Sudah lama tidak ada kecelakaan di daerah sana. Berarti benarkan suamimu bohong, Mbak? Keterangan Sisi membuatku lunglai. Bocah dalam gendonganku serahkan kembali ke Sisi. Tega kamu, Bang. Apa salahku? Apa kurangku sampai kamu tega menyakiti, membohongi aku seperti ini? Sanggup kamu memanfaatkan aku untuk... Air mataku luruh, seiring dengan hancurnya hatiku yang berkeping-keping. Ya Allah, sungguh sakit sekali hati ini mengetahui kebohongan Bang Firman. Padahal, baru satu kebohongan. Entah kebohongan apa lagi yang sedang ia sembunyikan dari aku? Sebenarnya untuk apa uang 30 juta yang waktu itu ia minta? Sungguh, sakit hatiku bila mengenang semua itu. Bagaimana tidak? Gara-gara Bang Firman minta uang sebanyak itu, aku menekan ibu untuk mencarikannya. Dan karena ibu tidak lagi memiliki apa-apa lagi yang bisa diberikan kepadaku, lantaran Imam tidak memberikan duit sebanyak itu, akhirnya ibu pun nekat menjual perabotan rumah milik Imam. Karena itu akhirnya ibuku harus masuk penjara. Dadaku bergemuruh hebat, menahan ledakan emosi di dalam dada. Mbak, ada yang komentar di statusmu itu? Suara Sisi membuatku menyusut air mata yang sudah membanjiri pipi. Bacain Bugs, Ban. Komentarnya itu hanya simpel, tapi mampu membuatku penasaran. Segera aku buka Messenger. Dadaku kembali bergemuruh. Kini lebih riuh lagi dari sebelumnya. Pembaca tadi menyebutkan pernah melihat suamiku keluar masuk di rumah seseorang. Dia pun menuliskan alamatnya. Aku harus membuat perhitungan dengan perempuan itu. Aku harus ke sana sekarang juga. Memberikan pelajaran pada perempuan sialan dan membawa pulang Bang Firman.